Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Saat perseteruan Doktiv dan Dr. Richard Lee makin memanas hingga menyeret nama mantan ajudan pribadinya, perseteruan Nikita Mirzani dan Dr. Reza Gladys juga tak kalah panas. Apalagi Niki dan kuasa hukumnya sesumbar memiliki bukti untuk melawan balik tudingan kubu RD di sidang lanjutan Nikita Mirzani atas dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU 1 Juli 2025 mendatang. Lantas, bukti apa saja yang akan ditunjukkan saat sidang eksepsi atau pembelaan Nikita nanti? Jatuhnya pasal 369 yang selama ini di dalam proses penyidikan, proses penetapan tersangka, proses penahanan, Nikita disangka melakukan tindak pidana pemerasan sebagaimana yang diatur dalam pasal 368, tiba-tiba dalam dakwaan dirubah dan dihilangkan pasal 368 menjadi pasal 369 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Itu adalah pencemaran nama baik. Pencemaran dengan lisan dan tulisan bahasanya tadi. Inilah fakta yang sebenarnya. Jadi tidak pernah ada dakwaan, baik dakwaan ke-1 maupun dakwaan kedua tentang pemerasan. Seperti yang saya sampaikan kemarin, dikasih waktu 7 hari. 7 kali 24 jam, sekarang jadi 6 kali 24 jam, segera minta maaf kepada Nikita Mirzani dan segera tobat. Sudah aneh sebenarnya, uang klien kami udah 4 M kok. Kok kami jadi mau berdamai? Kalau kami berdamai nggak kami lapor. Secara hukum, secara yuridis sah, Nikita tidak pernah melakukan dugaan tindak pidana pemerasan. Sebelumnya, Nikita Mirzani telah membantah semua tuduhan yang dilayangkan kubu Reza Gladys, terutama terkait dugaan pemerasan. Bahkan Niki menuding kubu RD mengidap halusinasi. Namun, kubu RD mengklaim punya bukti chat percakapan dan transfer melalui asisten Nikita Mirzani, Mail Saputra, yang juga sudah ditetapkan sebagai terdakwa kasus pemerasan dan TPPU. Ya, percakapan itu kan sudah saya laporkan polisi tidak sah, ilegal. Saya nggak akan nanggapi barang yang tidak sah. Jadi gini, proses hukum itu harus didasarkan kepada barang yang sah. Yang berhak untuk melakukan penyadapan, yang berhak untuk melakukan perekaman itu adalah penegak hukum. Dalam hal ini polisi, kejaksaan, atau KPK. Dari laporan klien kami, itu kan sudah di P21 kan. Di situ kan sudah diteliti oleh pihak penyidik. Bahwa tidak ada perjanjian itu. Yang ada adalah dugaan tidak pidana. Rekaman yang sudah beredar isinya tidak seperti itu. Ya, tidak pernah Mail yang selalu aktif menghubungi Reza, tapi Reza yang menghubungi Mail terus. Itu yang mengalami Niki sama Mail. Jadi kalau itu yang dibaca, kalau Niki merasa enggak, ya itu membual dong, halu kan Niki yang ada di situ. Yang penting tadi aku dengar kalau Niki ngomong begitu berarti benar-benar karena dia yang mengalami. Dari situ aku menangkap bahwa tidak adanya pemerasan di situ, tidak adanya pemerasan di situ. Nah, jika tidak adanya pemerasan berarti tidak ada TPPU juga gugur. Nah, itu yang aku lihat tadi aku tangkap, aku menangkapnya tidak ada pemerasan. Jika tidak ada pemerasan TPPU juga gugur. Padahal saya tidak pernah meminta uang dia yang memberikan. Uang itu cuma-cuma dan saya bertanya, kenapa Reza Gladys memberikan uang itu cuma-cuma? Ada apa? Sampai direkam semuanya, sampai terjadi seperti ini penahanan. Gimana nggak dijebak? Orang semua direkam, semua direncanakan. Kalian pikir ini proses begitu cepat? Ini dakwaannya halusinasi semua. Kita tidak pernah lakukan hal-hal yang tidak menyenangkan orang lain itu. DRG itu omsetnya sebulan bisa 150 miliar. Ya, makanya Doti bilang, itu produknya dengan modal 70.000 dijual 1.500.000. Padahal isinya ternyata dari hasilnya penunjukan angkanya cuma 0,000. Kasus Nikita versus Reza Gladys makin sengit.
ketika Doktiv yang dikenal di jagat maya merupakan musuh bebuyutan para pengusaha skincare seperti Reza Gladys dan Dr. Richard Lee. Santer dikabarkan akan dipanggil dalam sidang kasus pemerasan yang dituduhkan pada Nikita dan Mail Saputra. Apalagi saat sidang perdana secara terang-terangan, Niki mengaku seharusnya Doktiv yang berurusan dengan Reza Gladys, bukan sebaliknya. Malah ia dan asistennya yang harus ditahan dan ditetapkan sebagai terdakwa. Lantas benarkah Niki kesal karena harus menanggung hukuman, sementara Doktiv yang mulanya berseteru sengit dengan RG malah masih bebas warawiri? Bagaimana pula reaksi Doktiv yang kabarnya akan segera diperiksa di pengadilan kasus pemerasan bersama Nikita? Iya, jadi dakwaan itu banyak ngomong tentang Doktiv, tapi yang ditahan Nikita Mirzani dan sahabat saya. Apakah ada hubungannya? Apakah ada kaitannya? Kalau memang tidak ada hubungannya, tidak ada kaitannya, jangan dipaksa-paksakan. Ya, mungkin bisa dianggap, mungkin bisa dibawa diangkut juga supaya bisa dianggap. Kalau seandainya memang diwajibkan ya harus dong kayak gitu, karena kan sebagai warga negara Indonesia yang baik harus berani bersaksi. Kalau mereka yang ada di dalam dakwaan itu berarti orang yang ada dalam berkas pasti hadir untuk persidangan.